Tuhan yang terkasih, senang bisa ketemu dengan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya. Dan saya selalu berdoa supaya Bapak Ibu teman-teman semuanya dalam keadaan sehat. Dan hari ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk minggu yang berjalan. Pengumuman yang pertama, ibadah kita masih secara online. Dan mari terus sama-sama kita mendukung dalam doa sehingga keadaan bangsa kita semakin baik, kota kita semakin baik, sehingga kita bisa melakukan ibadah onsite. Nah, untuk ibadah online masih menggunakan YouTube Gilgal Manado. Dan ibadah dimulai pukul 8 pagi. Pengumuman yang kedua, buat Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak yang masih kelas 6 SD ke bawah, bisa mengikuti ibadah anak secara online. Kita juga belum bertatap muka, tapi kita masih menggunakan ibadah online. Di channel YouTube yang sama, GPI Gilgal pada pukul 9 pagi. Ibadah JNG, ayo antusias, datang pada hari Rabu setiap pukul 7 malam. Dan buat anak-anak youth, buat kalian kita masih menggunakan aplikasi Zoom. Dan berharap kalian tetap antusias untuk bisa mengikuti bersama-sama sel youth yang akan dipimpin oleh Kak Sindri. Dan nanti Kak Sindri akan membagikan link untuk Zoom-nya. Dan Bapak Ibu semuanya untuk bisa mengajak anak-anak kita untuk terlibat di dalam Family Cell Youth. Buat Bapak Ibu yang sudah beberapa kali mengikuti ibadah kami ada yang namanya Family Cell. Buat Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang ingin tergabung di dalam Family Cell, nanti bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Untuk teman-teman yang sudah mempunyai pasangan dan ingin melanjutkan dalam jenjang yang lebih lagi, yaitu dalam pernikahan, di Gilgal ada yang namanya kelas pranikah. Nah, kalian bisa mendaftar di nomor yang tertera. Dan kelas pranikah ini akan dilakukan setiap minggunya. Jadwalnya nanti akan kami beritahukan. Demikian pengumuman seminggu berjalan. Saya berharap informasi ini dapat memperlengkapi Bapak Ibu semuanya dan teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk hari-hari dan tanggal-tanggal serta jam-jam yang sudah disampaikan. Dan saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara semuanya untuk kita bisa bersatu dalam doa. Karena di dalam doa itu ada kekuatan yang luar biasa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa buat kasih anugerah-Mu yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Kalau kami hari ini masih ada dengan tubuh yang sehat, itu bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi itu semuanya karena kasih karunia yang Kau berikan bagi setiap kami. Bapa, pada hari ini kami mau menyatukan hati kami Tuhan. Kami mau berdoa buat anak-anak kami, mereka yang sekolah online Tuhan. Biarlah Tuhan kasih-Mu menjadi bagian mereka. Biar mereka tidak bosan Tuhan, mereka tidak jenuh dengan online, tapi biarlah Tuhan ada semangat bagi anak-anak kami Tuhan. Engkau memberikan sukacita yang baru bagi setiap anak-anak kami Tuhan, dan berikan hikmat bagi para guru-guru yang ada, yang mereka memberikan tugas-tugas sehingga anak-anak juga antusias untuk mengikuti sekolah online Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat orang tua yang ada, biarlah mama, papa Tuhan, mereka Engkau berikan kesabaran ekstra untuk bisa mendampingi anak-anak dalam mereka mengerjakan tugas-tugas yang ada Tuhan. Karena kami tahu bukan satu hal yang mudah buat mereka, tapi ada satu hal yang harus mereka kerjakan bersama-sama dengan anak-anak. Dan kami rindukan Tuhan, momen ini menjadikan keluarga mereka kembali bersatu Tuhan. Ada komunikasi yang baik antara anak-anak dengan orang tua. Tuhan, kami juga berdoa buat rekan-rekan kami, para mahasiswa yang ada
dan para profesi yang ada dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah kasih anugerah-Mu menjadi bagian dari mereka Tuhan. Engkau memberkati kuliah mereka Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan mereka Tuhan, Engkau memberkati masa muda mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau menjadikan mereka anak-anak yang tangguh Tuhan, anak-anak yang benar-benar mengasihi Engkau Tuhan, sehingga anak-anak muda kami menjadi anak-anak yang memberi dampak dimanapun mereka berada, baik di kuliah mereka, baik di pekerjaan mereka Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan. Kami juga berdoa buat jemaat kami Tuhan, baik mereka yang bekerja, mereka ibu rumah tangga, mereka yang memiliki usaha Tuhan. Kami mau serahkan dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kami tahu Tuhan 1 tahun ini bukanlah tahun yang mudah untuk kami lewati, tapi kalau sampai hari ini Tuhan, setiap keluarga masih ada, masih dalam keadaan sehat, masih memiliki mata pencaharian, itu semua hanya karena anugerah yang daripada-Mu. Kami mengucap syukur buat keluarga-keluarga yang Kau berikan Tuhan, dan biarlah Tuhan terus penyertaan-Mu menjadi bagian dari setiap keluarga ini Tuhan. Pekerjaan mereka, kesehatan mereka Engkau memberkati dengan luar biasa Tuhan, dan biarlah Tuhan keluarga-keluarga yang Kau percaya bisa menjadi keluarga yang memberikan dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan biarlah Tuhan melalui keluarga-keluarga ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Bapa, kami juga berdoa buat pemerintahan kami yang berada di daerah Tuhan, mulai dari wali kota, gubernur yang ada Tuhan, dan kami mau serahkan semuanya dalam tangan kuasa kasih-Mu. Terima kasih karena pelantikan gubernur dan wali kota yang baru Tuhan sudah berjalan dengan baik, dan biarlah Tuhan masa transisi ini Tuhan tidak ada kekacauan-kekacauan yang ada, tapi biarlah Tuhan semuanya mereka merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan kedamaian menjadi bagian dari para pemimpin kami Tuhan. Kami mau serahkan setiap proses transisi ini Tuhan hanya di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah kota Manado ini menjadi kota yang Engkau berkati dengan luar biasa, kota yang penuh dengan pujian kepada-Mu Tuhan, dan biarlah dari setiap pelosok-pelosok desa yang ada Tuhan, kampung yang ada Tuhan, ada puji-pujian yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap aparat yang ada Tuhan, baik mulai dari kepala Tuhan sampai aparat yang lebih tinggi Tuhan. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan kuasa kasih-Mu, Engkau yang menyertai mereka Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat bangsa kami. Kami tahu ada begitu banyak hal yang terjadi, bencana alam yang silih datang berganti Tuhan, COVID-19 yang belum juga kunjung reda Tuhan. Kami mau menopang bangsa kami Tuhan. Kami mau Tuhan biarlah berkat yang daripada-Mu turun atas bangsa kami. Biarlah Tuhan Kau menolong para pemimpin bangsa kami Tuhan, memberikan mereka hikmat-Mu Tuhan, sehingga mereka bisa membawa masyarakat ini keluar dari setiap pergumulan yang ada Tuhan, baik pergumulan ekonomi, baik sakit penyakit mereka Tuhan. Biarlah Tuhan kasih-Mu menjadi bagian dari setiap rakyat Indonesia Tuhan. Dan kami minta Tuhan, Engkau juga menolong presiden kami Tuhan, Pak Jokowi. Engkau juga menolong setiap jajaran yang ada Tuhan, yang saat ini sedang terus mereka mencari solusi untuk COVID-19 ini Tuhan. Sehingga vaksin yang ada, kalau kami dengar ada begitu banyak vaksin-vaksin yang lain juga, bahkan vaksin yang ditemukan oleh anak negeri Tuhan. Biarlah Engkau menyertai mereka Tuhan. Kami percaya ini adalah hikmat yang dari kepada-Mu Tuhan, sehingga vaksin ini boleh dengan segera Tuhan izinnya, proses untuk uji cobanya dapat segera selesai Tuhan, dan ini bisa disebarkan ke setiap masyarakat yang ada di Indonesia, sehingga COVID ini segera berlalu dari bangsa kami Tuhan. Dan kami mau serahkan semuanya di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Biarlah Tuhan pelindungan-Mu sempurna bagi bangsa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau serahkan semuanya ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Ada sukacita hari ini. Yesus berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Mari kita memuji dan membesarkan Dia, jalan kehidupan kita. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua kata hal yang sangat berprinsip bagi kita sekalian, yaitu tetap cinta dan setia. Ada perbedaan yang besar. Orang yang setia pasti adalah orang yang tetap mencintai apapun keadaan itu. Tetapi orang yang cinta belum tentu dia setia. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang telah terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak hanya cinta, tetapi kita terus mau tetap cinta. Karena Yesus terlebih dahulu mencintai dan setia kepada kita sekalian. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan, ku tetap setia. Ku tetap setia, kami tetap setia. Ku tetap setia, walau topan datang, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Sekalipun badai datang menerpa, kami tetap cinta. Walau badai datang menerpa, katakan, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Oh, ku tetap setia.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jadikan pujian ini sebagai doa kita hari ini. Apapun yang telah terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak hanya cinta kepada Tuhan Yesus, tapi kami akan tetap setia sekalipun pahit ataupun sesuatu yang tidak mengenakan terjadi dalam kehidupan kami. Di komitmen kami hari ini Tuhan, kami tetap cinta, kami tetap setia. Bisa balas Tuhan, takkan mungkin ku balas dari apa yang kami miliki, apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Oke, shalom Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kembali kita berjumpa dalam ibadah online kita pada hari Minggu ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan sama-sama belajar, mendengar, bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh kembali berjumpa. Kami boleh lagi beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami boleh menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya Bapa Sorgawi Engkau hadir bersama dengan kami. Dan saatnya kami rindu mendengar kebenaran firman Tuhan. Berbicara bagi kami Tuhan. Urapi kami semua untuk kami boleh belajar, memahami, mengerti, bahkan menjadi pelaku firman Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu adalah Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, jemaat yang diberkati Tuhan, tema khotbah saya menghadapi masalah. Saya percaya Bapak Ibu tidak mau untuk mengalami masalah. Tetapi Bapak Ibu mau tidak mau, suka tidak suka, kadang-kala masalah datang tanpa diundang. Ya, karena selama Bapak Ibu masih mendiami bumi ini, maka Bapak Ibu akan terus menghadapi masalah. Amat terlebih sekarang di masa-masa pandemik seperti ini. Masalahnya lebih meluas, masalahnya lebih banyak lagi. Tapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan belajar bagaimana caranya kita bisa menghadapi masalah seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Justru lewat masalah ini saudara dan saya akan bisa memahami betapa besar kasih Tuhan, betapa hebat kuasanya bagi saudara dan saya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Dan biasanya Bapak Ibu saat masalah itu menimpa kita, menimpa seseorang, ya biasanya ada dua pribadi atau dua pribadi yang mendatangi kita. Pribadi yang pertama adalah Tuhan Yesus.
Nah, kalau pribadi Tuhan yang mendatangi saudara dan saya, dia akan memberi kekuatan kepada kita. Bahkan dia bisa menolong untuk kita bisa menghadapi masalah, bahkan keluar menjadi pemenang. Tapi ada pribadi kedua, yaitu setan. Nah, kalau pribadi yang kedua yang setan datang kepada seseorang, ia akan menyarankan, mendorong supaya kita mengambil jalan pintas, menghalalkan segala macam cara, dan hal-hal yang tidak berkenan untuk kita lakukan, supaya kita cepat selesai masalahnya. Nah, saudaraku yang kekasih, tentunya kita bisa memahami seringkali itu terjadi. Tapi apakah saudara dan saya mau diberi jalan keluar oleh Tuhan yang akan menolong, yang memberi jalan keluar bagi saudara dan saya? Nah, itu sebabnya mari Bapak Ibu, bagaimana rahasia menghadapi masalah? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 54 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ternyata seorang raja yang hebat namanya Daud pun banyak masalah. Ada tantangan persoalan yang dihadapi begitu luar biasa. Bahkan saudara, pada waktu kita membaca di dalam Mazmur 54 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, Daud punya masalah yang begitu luar biasa. Dikejar-kejar sampai bersembunyi ya oleh seniornya namanya Saul. Nah, di dalam persoalan masalah ini lahirlah kebenaran firman Tuhan ini. Mazmur Daud. Ya, mari kita buka dan kita sama-sama belajar. Mazmur pasal yang ke-54 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Ketika orang Sifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Ternyata Daud dikejar-kejar dan bersembunyi di Sifi. Nah, di dalam persembunyiannya inilah ayat yang ketiga berkata, Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak memperdulikan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandang musuhku. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Daud mengalami masalah yang begitu luar biasa, dikejar-kejar hampir dibunuh, ya, dikejar-kejar untuk dibunuh, dan dia sampai bersembunyi, dan di dalam persembunyiannya inilah Daud berdoa. Daud minta pertolongan Tuhan. Dan di dalam doa dan penyembahannya kepada Tuhan ini, maka kita boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ada 3 cara untuk menghadapi masalah. Dan saya percaya Bapak Ibu, 3 cara di dalam menghadapi masalah ini akan menjadi jalan keluar bagi kita juga. Kalau kita juga sedang menghadapi masalah. Saya tahu ada banyak orang sekarang sedang mengalami masalah. Problem, tantangan hidup, apalagi di masa-masa pandemik, masa sukar seperti ini. Ada begitu banyak masalah. Tapi lewat kesaksian Raja Daud ini, kita akan belajar ada 3 cara di dalam menghadapi masalah. Yang pertama, bagaimana cara kita menghadapi masalah atau rahasia bagaimana saudara dan saya menghadapi masalah lewat kesaksian Raja Daud ini. Yang pertama, menjaga lidah atau perkataan untuk berdoa. Yang pertama sekali lagi, menjaga lidah atau perkataan untuk berdoa kepada Tuhan. Sebab Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, seringkali pada waktu Bapak Ibu Saudara kita menghadapi masalah, tanpa disadari saudara dan saya salah dalam perkataan atau salah dalam pengucapan kita. Kadangkala mulut kita membuat kita berdosa di hadapan Tuhan.
membuat saudara dan saya lebih terpuruk di dalam masalah karena saudara dan saya tidak menjaga ucapan atau lidah kita di tengah-tengah masalah yang sedang kita hadapi. Saudaraku dengar baik-baik, di ayat yang keempat dengan jelas berkata begini, "Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku." Nah Bapak Ibu, di tengah-tengah masalah kalau kita tidak menjaga lidah kita, kalau kita tidak menjaga perkataan kita untuk berdoa, maka seringkali perkataan kita atau mulut kita membuat kita salah dan berdosa di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Setengah-tengah masalah, contohnya begitu kita ada masalah persoalan yang keluar dari mulut kita, persungutan, kata sia-sia, sialah, orang Manado bilang soela, ya mungkin kita tidak ada harapan. Yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata sia. Bahkan tidak sedikit mungkin upatan, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Dan mulut kita juga seringkali menyalahkan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, coba kita koreksi, apakah saudara di tengah-tengah masalah yang sedang kita hadapi, kita juga salah dengan ucapan kita. Kita tidak menjaga lidah kita, tidak menjaga perkataan kita. Seharusnya justru di tengah-tengah masalah, ucapan kita atau masalah yang sedang kita hadapi, kita utarakan kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan dengan doa kita. Sehingga kita tidak salah di dalam ucapan kita. Saudaraku yang kekasih, mari kita lihat di dalam Mazmur 39, ayat yang kedua, berkata begini, pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Raja Daud dengan jelas mengatakan bahwa aku akan menjaga lidahku, menahan mulutku, supaya aku tidak berdosa di hadapan Tuhan pada waktu menghadapi orang fasik. Pada waktu menghadapi masalah, problem, mari kita jaga lidah kita, jaga ucapan kita. Jangan sampai lewat ucapan kita, lewat perkataan kita, justru kita semakin terpuruk di dalam dosa. Dosa di dalam perkataan kita, bersungut-sungut, menyalahkan orang lain, kita mengatakan kata-kata sial, mati sajalah, dan segala macam perkataan yang tidak berkenan. Itu justru membuat kita semakin terpuruk. Kita salah di dalam perkataan kita, salah dalam ucapan kita. Alkitab juga mengatakan di dalam Yakobus pasal yang ketiga, dikatakan dengan jelas bahwa jangan sampai saudara dan saya menjadi orang yang salah di hadapan Tuhan. Yakobus pasal yang ketiga, kita baca di ayat yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Ini penting sekali Bapak Ibu, jadi kita jangan sampai salah dalam perkataan. Sebab kalau saudara dan saya menjaga lidah kita, menjaga mulut kita, sama dengan saudara dan saya sedang menguasai tubuh ini. Untuk kita tidak berbuat dosa di hadapan Tuhan. Jadi betapa pentingnya Bapak Ibu Saudaraku, waktu Bapak Ibu menghadapi masalah, jagalah lidahmu, jagalah perkataanmu. Jangan sampai justru di tengah-tengah masalah, kita lebih bersalah di hadapan Tuhan dalam perkataan, dalam mulut kita. Karena Alkitab dengan jelas berkata, hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Itu jelas sekali di dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat 21. Hidup dan mati kita itu dikuasai oleh lidah. Dan siapa yang suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Jadi jangan sampai saudara dan saya di tengah-tengah masalah justru lebih terpuruk. Kenapa? Karena kita tidak menjaga lidah kita. Ingat, mati dan hidup kita dikuasai oleh lidah. Jadi pada waktu engkau menggemakannya, engkau akan memakan hasil buahnya. Kalau engkau mengatakan soe, sial, dasar hidup tidak berguna, oh kita mulai menyalahkan orang lain, itu justru kita akan memakan buahnya. Dan tentunya buah yang tidak baik. Lebih terpuruk sedang dalam keadaan masalah,
lebih terpuruk lagi. Karena saudara dan saya tidak menjaga lidah kita. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan lidah kita, dengan mulut kita? Justru di tengah-tengah masalah, problem, pakailah mulutmu ini. Sampaikanlah apa yang sedang engkau alami, keluh kesah yang sedang engkau alami, persoalan yang sedang engkau alami. Engkau bisa nyatakan kepada Tuhan. Tuhan, aku sedang punya masalah. Aku tidak mampu Tuhan. Engkau boleh menyatakan setiap persoalan masalah kepada kita lewat mulut kita. Jadi pakailah mulut kita bukan untuk mengeluh. Bukan untuk kita mencaci maki orang lain di tengah-tengah masalah. Bukan mulut kita mengatakan sia-sia kata-kata yang tidak berkenan. Kata-kata yang melemahkan iman kita sendiri. Tapi pakailah mulut kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Mulut kita sampaikan setiap masalah dan problem kita kepada Tuhan. Dan mulut kita juga kita pakai untuk memuji Tuhan. Jadi pakailah mulut kita untuk menyatakan segala sesuatu dalam segala hal, dalam doa kita, dan juga puji-pujian kita kepada Tuhan. Filipi pasal yang keempat, mari kita lihat di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat 6 dan 7 berkata begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Menyatakan itu lewat ucapan, lewat perkataan. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa kita. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini penting sekali Bapak Ibu, nyatakan. Mulut kita pakai untuk menyatakan Tuhan persoalanku begini-begini. Sampaikan setiap permasalahan. Nyatakan dalam segala hal. Lewat doa kita. Maka ayat yang ke-7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Artinya setelah saudara menyatakan isi hatimu di dalam doa, dalam perkataanmu kepada Tuhan, maka damai sejahtera yang melampaui segala akal akan turun memenuhi hati dan pikiran kita. Persoalan masih ada, tantangan masih ada, tapi damai sejahtera, ketenangan ada menguasai pikiran dan hati itu. Itu penting di tengah-tengah masalah. Di tengah-tengah masalah masih ada, tapi ada damai sejahtera. Ada ketentraman, ada ketenangan yang bisa menguasai hati dan pikiran kita. Saudara, ini penting sekali, nyatakan. Jadi mulut kita dipakai untuk menyatakan segala masalah kita kepada Tuhan. Jangan kita mengeluh kepada orang lain. Kita ceritakan masalah kita kepada tetangga A, B, C. Tapi justru nyatakan itu kepada Tuhan lewat doa. Amin, Bapak Ibu. Pakailah mulut kita bukan untuk mengeluh. Sampai kita berbuat salah dalam perkataan kita. Tapi pakailah mulut kita untuk menyatakan segala persoalan tantangan kita kepada Tuhan. Maka saya yakin damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu akan menjadi bagian saudara dan saya. Menguasai hati dan pikiran. Kalau orang hati dan pikirannya sudah dikuasai damai sejahtera. Tantangan ada, masalah ada. Tapi kita berkata, aku tenang bersama dengan Tuhan. Dan mulut kita juga dipakai untuk memuji Tuhan. Coba kita di tengah-tengah masalah problem, tapi mulut kita memaki, mulut kita mengeluh, mulut kita memberontak, mulut kita bersungut-sungut, mulut kita mengatakan sia-sia. Tambah terpuruk atau tidak? Terpuruk Bapak Ibu. Tapi coba kalau mulut kita memuji Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Itu saya praktekkan di tengah-tengah masalah Bapak Ibu. Di tengah-tengah masalah justru kita mau memuji Tuhan. Karena di dalam pujian itu ada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Syair-syair dari pujian itu adalah firman Tuhan. Maka kita bisa bernyanyi memuji Tuhan. Mazmur pasal 71 ayat yang ke-8 berkata begini. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu. Dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Oh luar biasa kalau mulut kita penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian. Wah luar biasa di tengah-tengah masalah. Biar mulut kita ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Bukankah Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat. Kita memuji, menyembah. Ada banyak mendengar kesaksian orang di tengah-tengah masalah. Tapi bisa memuji, menyembah Tuhan. Maka saya yakin saudaraku yang kekasih,
damai sejahtera Allah akan menjadi bagian kita. Jadi yang pertama, bagaimana cara mengatasi masalah? Yang pertama, saudara menjaga lidah perkataan untuk bisa berdoa dan memuji Tuhan. Yang kedua, mengandalkan dan memohon pertolongan Tuhan. Itu ditulis di ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6 berkata dengan jelas, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhan yang menopang aku. Langkah yang kedua, cara yang kedua untuk kita bisa menghadapi masalah adalah mengandalkan dan memohon pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, minta maaf, seringkali manusia begitu menghadapi masalah, problem, tantangan. Justru yang kita cari pertolongan manusia. Siapa ya yang bisa nolong saya ya? Orang kaya mana ya yang bisa nolong saya? Siapakah orang yang punya kuasa, punya ini, punya kedudukan untuk bisa menolong saya? Saudaraku yang kekasih, ingat baik-baik. Alkitab mengajar kepada kita untuk kita tidak mengandalkan manusia. Tapi kita mengandalkan Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan. Mengandalkan dan memohon pertolongan Tuhan. Ini penting sekali. Karena seringkali saudara dan saya begitu ada menghadapi masalah, kita justru cari hal-hal yang bisa menolong kita kepada manusia, mungkin kepada hal-hal yang tidak berkenan. Minta maaf Bapak Ibu, ada hal-hal yang lain yang bisa menolong siapa ya? Bahkan tidak sedikit mencari jalan pintas untuk untuk mendapatkan pertolongan. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tapi mari saudara dan saya harus sadar, pertolongan satu-satunya hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mazmur 121, mari kita lihat ayat 1 berkata begini. Nyanyian Syiara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Dulu pada zaman Israel, ada orang mencari Tuhan di gunung A, gunung B, gunung C, sehingga terjadi penyembahan-penyembahan berhala di gunung-gunung. Ayat ini berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Nah kita juga seringkali begitu kita menghadapi masalah, kita layangkan mata kita. Siapa yang bisa tolong saya? Orang berkuasa mana yang bisa tolong saya? Dukun mana yang mujarab? Ya, orang-orang pinter mana yang bisa menolong saya? Itu tindakan yang keliru Bapak Ibu. Tuhan kita tidak mau diduakan. Tapi pada saat saudara dan saya punya masalah, mari datang kepada Tuhan sumber pertolongan kita. Ayat yang kedua berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Penting sekali. Dialah yang menciptakan langit bumi. Maka dialah yang berkuasa untuk bisa menolong saudara dan saya. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Tuhan tidak pernah membiarkan kakimu goyah. Penjagamu yang tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini janji Tuhan untuk kita bisa mengalami pertolongan. Asal saudara sungguh-sungguh mencari pertolongan kepada Tuhan. Jangan mencari pertolongan kepada ilah lain. Jangan mencari pertolongan kepada manusia. Kalau nanti manusia digerakkan Tuhan untuk menolong saudara, itu luar biasa, saudaraku. Saya banyak mengalami pertolongan Tuhan lewat orang lain. Saya banyak mengalami pertolongan Tuhan, bahkan ada orang yang saya tidak kenal pun bisa menyalurkan berkat. Saya sendiri bingung, orang ini saya tidak kenal, tetapi kenapa bisa membagi berkat kepada saya, bisa menolong saya. Saya yakin Tuhanlah yang menggerakkan hati mereka untuk memberi pertolongan kepada saya. Tapi mari kita cari sumbernya. Datang kepada sumber pertolongan itu, yaitu Yesus Tuhan. Jangan kepada yang lain.
Kadangkala saudara kita harus menyadari bahwa pencobaan masalah yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah mengizinkan melebihi kekuatan kita. Tuhan tidak mengizinkan pencobaan atau masalah melebihi kekuatan kita. Tapi justru Tuhan akan memberi jalan keluar kepada kita waktu saudara datang untuk memohon pertolongan. Cuma persoalannya seringkali begitu ada masalah datang, problem datang. Saudara carinya bukan Tuhan, tapi carinya manusia. Cari orang-orang lain, cari ilah yang lain yang tidak akan bisa memberi pertolongan. Alkitab dengan jelas saudaraku di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan-pencobaan melebihi kekuatan. Bahkan ada janji di dalamnya bahwa Tuhan akan memberi jalan keluar, sehingga engkau sanggup menanggungnya. Ayat ini tidak berbicara untuk saudara lari dari masalah, tapi saudara sanggup menanggung masalah itu, karena Tuhan memberi jalan keluar. Ingat ini, pegang baik-baik, bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan yang namanya masalah melebihi kekuatan saudara. Tapi Tuhan akan memberi jalan keluar, sehingga saudara mampu menanggungnya. Sehingga engkau berkata, aku menang bersama dengan Tuhan. Cuma untuk kita mengalami pertolongan Tuhan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Amin Bapak Ibu. Waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk menolong saudara. Kadang-kala Tuhan kok begitu lama nolong saya. Padahal waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saudara, ini penting sekali, kadang-kala Tuhan izinkan pertolongan agak lama sedikit supaya saudara terus bergantung penuh sama Tuhan. Terus berkata, Tuhan aku mau tetap berpegang pada Engkau. Dan tepat pada waktunya Tuhan akan memberi pertolongan. Karena Tuhan indah pada waktunya. Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Ini penting sekali saudaraku, tapi saya yakin waktu Tuhan pasti tidak pernah terlambat untuk menolong saudara. Itu sebabnya kalau kita sedang menunggu pertolongan Tuhan, sabar, nunggu waktu Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ratapan pasal yang ke-3, ayat yang ke-26, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Kadangkala untuk menunggu pertolongan Tuhan, kita dilatih untuk sabar menunggu waktu Tuhan. Nah, di tengah-tengah kesabaran menanti waktu Tuhan, mari kita jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terus bersandar berharap kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya. Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita menjadi orang Kristen yang mengandalkan dan memohon pertolongan Tuhan dan menunggu waktu Tuhan yang terbaik. Yang ketiga, yang terakhir, menjaga hati tetap percaya dan bersyukur. Kenapa saya berkata menjaga hati tetap percaya dan bersyukur? Karena pada saat saudara dan saya mengalami masalah, apakah hati kita tetap percaya? Dan kita bisa berkata, aku bersyukur Tuhan di tengah-tengah masalah ini, tetapi aku percaya Engkau pasti menolong aku. Hati kita tetap teguh, hati kita tidak bimbang. Itu yang disebut menjaga hati tetap percaya dan bersyukur. Saudara, di ayat yang ke-8 di dalam pembacaan awal tadi berkata, dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandang musuh. Ini penting saudaraku. Adakah di tengah-tengah masalah, problem yang sedang engkau hadapi, engkau tetap memiliki hati yang teguh. Aku tetap percaya. Sekalipun masalah begitu berat, tantangan luar biasa, tetapi hati tetap percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya,
selalu ku percaya. Apakah saudara tetap memiliki hati yang percaya? Mari kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-26. Ayat yang ketiga, yang hatinya teguh, nggak bimbang, nggak ragu, hatinya tetap percaya. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Mari saudara di tengah-tengah masalah, problem, tantangan hidup, mari hatimu tetap percaya. Hatimu tetap teguh, Tuhan, aku tetap percaya. Tantangan, masalah, problem datang, aku tetap percaya bahwa Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat. Itu sebabnya mulut kita mengeluarkan kata-kata yang membangun iman kita. Mulut kita mengatakan kebenaran firman Tuhan, bahwa Engkau kuasanya tidak pernah berubah. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar. Tuhan, di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Mulut kita terus mengeluarkan kata-kata iman. Nah ini penting, hati kita teguh. Saudara, jangan sampai saudara dan saya memiliki hati yang bimbang. Sebab Alkitab berkata orang bimbang gak dapat apa-apa. Mazmur pasal yang ke-28 ayat yang ke-7 berkata begini. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong. Wah, luar biasa. Ya, di sini jelas sekali Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Memiliki hati yang percaya, nggak bimbang. Memiliki hati yang percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saudara, sudahkah saudara di tengah-tengah masalah tapi tetap memiliki hati yang percaya? Karena Alkitab menulis orang bimbang nggak dapat apa-apa. Tapi pada waktu hatimu percaya, maka engkau akan melihat kuasa Tuhan. Karena orang yang percaya akan menarik kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Raja Daud menulis dengan jelas bahwa di dalam hati yang percaya itu ada kuasa Tuhan. Hatiku percaya, maka aku tertolong. Nah, saudaraku yang kekasih yang diberkati Tuhan. Tapi kita tidak cukup hanya sekedar kita memiliki hati yang percaya. Tapi hati yang percaya pasti disertai dengan ucapan syukur. Tuhan, aku bersyukur di tengah-tengah masalah, problem. Tapi Engkau membebat hatiku, memberikan damai sejahtera. Ucapan syukur itu sama dengan waktu saudara dan saya mengucap syukur, sama dengan mengakui kuasa Tuhan. Pada waktu saudara dan saya bersyukur, maka saudara dan saya sedang mengakui kemahabesaran kuasa Tuhan. Tapi sebaliknya, waktu saudara dan saya bersungut-sungut, waktu saudara dan saya mengeluarkan kata sia-sia, engkau sedang tidak mempercayai Tuhan. Jadi mari kita bersyukur. Memang Bapak Ibu, waktu kita berada di tengah-tengah masalah, problem, lalu kita suruh bersyukur, rasanya keluh tuh mulut. Rasanya mulut ini tidak mungkin untuk bisa mengucap syukur di tengah-tengah masalah. Tapi mari kita coba. Biasakan mencoba. Saya sendiri kalau lagi ada masalah, problem dan begitu berat, serasanya sulit untuk mengucap syukur. Tapi saya berusaha memerintahkan jiwa. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, ingatlah kebaikan Tuhan. Hai jiwaku, ingatlah mujizat dan perkara-perkara yang Tuhan pernah lakukan dalam hidup. Kita bisa memerintahkan jiwa kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Raja Daud pun dengan jelas berkata di dalam Mazmur 43, kita lihat di ayat yang kelima, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam dirimu? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku, Allahku. Raja Daud juga waktu menghadapi masalah, jiwanya tertekan. Hatinya tertekan, tapi dia perintahkan jiwanya. Hai jiwaku, kenapa engkau gelisah? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Tetapi aku hendak bersyukur, karena penolongku, Yesus Tuhan. Nah ini penting, kita juga demikian juga. Bisa memerintahkan jiwa kita untuk bersyukur. Untuk memerintahkan jiwa kita untuk bisa mengakui Tuhan berkuasa. Alkitab menulis bahwa ucapan syukur adalah kehendak Tuhan. Mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Dan pada waktu saudara mengucap syukur, berarti saudara sedang memuliakan Tuhan. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang
8. Kita disuruh mengucap syukur dalam segala hal karena itu kehendak Tuhan. Jadi ucapan syukur di tengah-tengah masalah problem itu kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Mengucap syukurlah dalam segala hal karena itu yang dikehendaki Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Ini penting. Mari kita belajar mengucap syukur dalam segala hal. Jangan cuma mengucap syukur lagi terima berkat, lagi menerima hal-hal yang luar biasa, spektakuler, baru kita mengucap syukur. Tapi di tengah-tengah masalah pun, saudara bisa mengucap syukur. Ayat yang terakhir, waktu engkau mengucap syukur, engkau sedang memuliakan Tuhan. Dengan kata lain kau berkata, aku bersyukur, engkau pasti menolong, engkau pasti melakukan mujizat dalam hidup kita. Mazmur pasal yang ke-50, ayat yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Tuhan sendiri berkata, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang daripada Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Waktu Bapak Ibu mengucap syukur, engkau sedang memuliakan Tuhan. Dengan kata lain, waktu engkau mengucap syukur, engkau mengakui bahwa kuasa Tuhan dahsyat, kuasa Tuhan ajaib. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, apakah engkau sedang menghadapi masalah? Ada 3 hal. Yang pertama, menjaga lidah perkataan untuk kita bisa berdoa, menyatakan setiap persoalan masalahmu kepada Tuhan lewat doa dan pujian. Yang kedua, mengandalkan dan memohon pertolongan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Jangan mencari pertolongan ke gunung-gunung. Gunung Lokon kah, Gunung Soputan kah, gunung di mana saja. Orang pinter, tapi datang kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan dan mengandalkan pertolongan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kakimu goyah. Tuhan tidak pernah mengizinkan masalah melebihi kekuatanmu. Yang ketiga, menjaga hati tetap percaya dan bersyukur kepada Tuhan. Karena waktu saudara memiliki hati percaya, engkau akan menarik kuasa Tuhan. Dan pada waktu hatimu bersyukur, engkau akan memuliakan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi solusi, menjadi bagian dalam hidup saudara. Bagaimana saudara mengatasi masalah. Bagaimana saudara bereaksi di dalam menghadapi masalah. Saya percaya Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita besar, lebih dari masalah, problem yang engkau hadapi. Amin. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari taruh tangan kananmu di dada, dan kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih. Hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan secara sederhana. Rahasia menghadapi masalah. Kami tahu Tuhan tidak ada seorang pun di muka bumi yang tidak punya masalah. Amat terlebih di masa-masa pandemik seperti ini. Engkau juga tahu setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang ibadah, mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami tidak tahu masalah apa yang sedang mereka hadapi, tapi Engkau Maha tahu persoalan masalah yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Ajarkan mereka di tengah-tengah masalah, tapi tetap menjaga lidah mereka. Tidak bersungut-sungut, tidak mengeluarkan kata sia-sia. Tidak menyalahkan si A, si B, tidak menyalahkan Tuhan. Tapi justru dipakai mulutnya untuk berdoa, untuk memuji Tuhan. Ajarkan kepada jemaat-Mu Tuhan, untuk terus mengandalkan dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Bukan kepada yang lain. Karena kami tahu sumber pertolongan adalah Tuhan itu sendiri. Dan ajarkan kami untuk menjaga hati kami tetap percaya dan tetap ada ucapan syukur di hadapan Tuhan. Meteraikan firman-Mu ini dalam hidup kami Tuhan. Amat terlebih bagi jemaat-Mu yang sedang menghadapi masalah. Sehingga mereka bisa mengerti bagaimana cara menghadapi masalah. Mereka tetap berharap, tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan tetap mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang menjadi masalah mereka, kami tahu Engkau lebih besar dari masalah kami. Engkau lebih besar dari setiap problem yang kami hadapi. Kami terima dengan iman. Kuasa dan mujizat Allah menjadi bagian dalam hidup kami pada waktu kami mempraktekkan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, ibadah kita sudah selesai.
Kita boleh memuji, menyembah, menikmati hadirat Tuhan. Bahkan kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan mengakhiri doa kita. Saya akan doa untuk Bapak Ibu dan menerima doa berkat buat saudara. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Ibadah kami sudah selesai. Kami boleh dilawat oleh Tuhan lewat pujian penyembahan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan yang mengajar kami untuk kami bisa menghadapi setiap masalah yang kami hadapi. Dan kami percaya Tuhan, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Ibadah kami sudah selesai Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari angkat tanganmu untuk terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam segala sesuatu. Terimalah berkat dan nikmat dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada Yesus Tuhan kita yang selalu menyertai engkau. Dengan perantaran kuat kuasa Roh Kudusnya, dia akan menghibur, menolong, bahkan membela kehidupanmu. Saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.